Lanjut untuk soal nomor 11. Suatu lingkungan dapat dikatakan seimbang apabila jawabannya yang E. Komponen abiotik dan biotik berada dalam komposisi yang proporsional dan stabil. Suatu lingkungan dikatakan seimbang apabila antara komponen abiotik dengan biotik berada pada komposisi yang proporsional dan stabil. Dalam lingkungan yang stabil harus memiliki daya dukung lingkungan yang maksimal. Suatu lingkungan harus memiliki komponen abiotik yang mendukung pertumbuhan-tumbuhan sehingga jumlah tumbuhan mampu mencukupi untuk makanan konsumen primer. Begitu pula konsumen primer jumlahnya harus mencukupi sebagai makanan hewan yang berperan sebagai konsumen sekunder, dan seterusnya. Oleh karena itu, lingkungan yang seimbang tidak harus memiliki jumlah populasi hewan, tumbuhan, dan manusia yang sama. Sementara itu, apabila terjadi gangguan secara alami, lingkungan dapat melakukan perbaikan diri menuju keseimbangan lagi, karena adanya daya lenting lingkungan. Namun, jika terjadi perubahan atau gangguan melebihi daya lenting lingkungan menjadi tidak seimbang atau mengalami kerusakan lingkungan. Nomor 12. Perhatikan contoh pengolahan limbah berikut. 1. Mengolah limbah menjadi kompos melalui kegiatan composting. 2. Mendaur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat. 3. Melakukan stabilisasi dengan bahan kimia tertentu. Nomor 4. Melakukan insinerasi dengan pemanasan pada suhu 850 derajat sampai 1400 derajat Celcius. 5. Menimbun limbah dalam sumur injeksi atau deep well injection. Cara pengolahan limbah B3 yang tepat ditunjukkan oleh angka yang E, 3, 4, dan 5. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang dapat mencemari atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengingat bahaya dan risiko yang ditimbulkan apabila limbah B3 menyebar ke lingkungan, limbah B3 harus ditangani secara khusus. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani limbah B3 yaitu stabilisasi dengan bahan kimia tertentu, insinerasi dengan pemanasan pada suhu 850 derajat sampai 1400 derajat Celcius, dan penimbunan dalam sumur injeksi atau deep well injection. Sementara itu, mengolah limbah menjadi kompos melalui kegiatan composting merupakan cara pengolahan limbah organik. Mendaur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat merupakan cara pengolahan limbah anorganik. Nomor 13. Laju pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Penduduk dari daerah padat penduduk dipindahkan ke daerah yang masih sedikit jumlah penduduknya. Untuk memenuhi kebutuhan di daerah transmigrasi, dilakukan pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk. Akan tetapi, dari segi ekologis, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan yang A. Hilangnya daya dukung lingkungan hutan yang menyebabkan kestabilan hutan terganggu. Secara ekonomi, membuka hutan untuk lahan pemukiman dan pertanian akan meningkatkan taraf ekonomi penduduk program transmigrasi. Akan tetapi, secara ekologis dapat berdampak pada hilangnya daya dukung lingkungan hutan. Perubahan daya dukung lingkungan hutan tersebut dapat mempengaruhi terganggunya kestabilan hutan. Keadaan ini karena pembukaan hutan untuk pemukiman dan pertanian mengakibatkan hilangnya habitat berbagai jenis hewan. Selain itu, pembukaan hutan juga menyebabkan berkurangnya populasi tumbuhan di hutan. Akibatnya, dapat memicu terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Apabila keanekaragaman hayati semakin berkurang, peristiwa aliran energi yang terjadi dalam ekosistem hutan semakin sedikit. Hilangnya daya dukung lingkungan juga ditandai dengan makin menipisnya persediaan makanan bagi hewan-hewan di habitat tersebut.
Akibatnya, sering terjadi serangan hewan buas ke pemukiman dan lahan pertanian penduduk. Sementara itu, munculnya berbagai macam penyakit disebabkan oleh kondisi lingkungan di wilayah transmigrasi yang masih kotor. Adapun meningkatnya kesuburan tanah karena penggunaan pupuk di lahan pertanian bukan merupakan dampak secara ekologis dari kegiatan pembukaan lahan. Nomor 14. Suatu zat polutan bersifat sebagai pengoksidasi dan diproduksi oleh proses fotokimia. Berdasarkan ciri-cirinya, zat polutan yang dimaksud adalah B. Oksidan. Oksidan adalah senyawa yang memiliki sifat sebagai pengoksidasi. Oksidan merupakan komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar matahari untuk mengoksidasi komponen-komponen yang tidak segera dioksidasi oleh oksigen. Oksidan fotokimia yang masuk ke tubuh pada kadar subletal dapat mengganggu proses pernafasan. Selain itu, oksidan fotokimia dapat mengakibatkan iritasi mata. Sementara itu, CFC merupakan polutan yang berasal dari penggunaan produk beraerosol, misalnya pendingin ruangan dan freezer. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara, serta dapat dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak pada mesin kendaraan bermotor. Oksida nitrogen adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang terdiri atas nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, serta berasal dari pembakaran arang, minyak, gas, bensin, dan pupuk pertanian. Karbon monoksida atau CO adalah suatu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa, serta berasal dari hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin kendaraan bermotor. Nomor 15. Banyak warga desa Sukamaju yang membuang sampah rumah tangga di aliran sungai. Akibatnya, pada saat musim hujan, terjadi bencana banjir di daerah tersebut. Upaya yang tepat dan bijaksana untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang D. Mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bermanfaat. Nah, sampah rumah tangga dapat berupa sampah organik, misal bahan sisa makanan, dan sampah anorganik, misal plastik, deterjen, dan lain-lain. Sampah-sampah tersebut dapat mencemari lingkungan apabila dibuang sembarangan, seperti membuang sampah di sungai. Sampah anorganik yang menumpuk di sungai sulit diurai oleh mikroorganisme, sehingga akan menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, ketika musim penghujan tiba, sungai tidak mampu menampung jumlah air yang berlebihan, sehingga air akan meluap hingga ke pemukiman warga. Sementara itu, sampah organik yang menumpuk di sungai dapat menyebabkan sungai kotor dan menjadi bau. Oleh karena itu, salah satu upaya yang tepat dan bijaksana untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengolah sampah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat diolah menjadi barang lain yang berguna. Misal, botol bekas air mineral diolah menjadi mainan anak-anak. Adapun memberikan pemahaman pada warga tentang bahaya membuang sampah di sungai dan membuat poster yang berisi larangan membuat sampah di sungai bukan upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya banjir akibat membuang sampah di sungai. Membuat tempat penampungan sampah di lingkungan sekitar bukan upaya yang tepat karena apabila sampah-sampah tersebut hanya ditampung, tetap akan mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan banjir. Memberi sanksi kepada warga yang membuang sampah di sungai bukan upaya bijaksana untuk mencegah banjir. Nomor 16, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Terdiri atas limbah padat yang berupa sampah anorganik. 2. Dapat berasal dari sisa-sisa pupuk sintetis. 3. Berupa limbah cair yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah. 4. Dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, dan kelembagaan. 5. Limbah
limbah cairnya dapat meresap ke tanah sehingga membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Pernyataan yang benar mengenai limbah domestik ditunjukkan oleh angka B, 1, 4, dan 5. Limbah domestik berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar atau tempat usaha hotel, kelembagaan, misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sebagai contoh, kaleng bekas minuman, kantong plastik, dan botol plastik. Sementara itu, limbah cair berupa tinja, oli, cat, dan deterjen. Limbah ini dapat meresap ke tanah sehingga merusak kualitas air tanah, bahkan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Adapun dapat berasal dari sisa pupuk sintetis merupakan ciri limbah pertanian. 17. Pak Iksan memiliki usaha pembuatan lemari dan meja dari kayu. Dari usaha Pak Iksan tersebut akan menghasilkan limbah berupa serbuk kayu. Salah satu pegawai Pak Iksan berinisiatif mengolah limbah tersebut menjadi vas bunga dan topeng. Dalam proses pembuatannya, pegawai Pak Iksan mengolah terlebih dahulu limbah serbuk kayu menjadi bubur kayu agar mudah dicetak menjadi produk yang diinginkan. Proses pengolahan limbah yang dilakukan oleh pegawai Pak Iksan tersebut menerapkan prinsip recycle D. Pegawai Pak Iksan mengolah limbah serbuk kayu menjadi vas bunga dan topeng. Proses pembuatan vas bunga dan topeng dari serbuk kayu dilakukan melalui peleburan serbuk kayu sehingga dihasilkan bubur kayu. Oleh karena itu, bubur kayu tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan vas bunga dan topeng. Proses yang dilakukan oleh pegawai Pak Iksan ini merupakan prinsip recycle. Recycle adalah pengolahan limbah melalui tahap-tahap tertentu seperti peleburan untuk memperoleh produk lain yang bermanfaat. 18. Ridwan mempunyai 2 botol sampel air dari sumur yang berbeda, yaitu sumur A dan B. Dia bermaksud menguji kandungan oksigen air menggunakan larutan metilen biru. Pada sampel A, setelah air ditetesi larutan metilen biru, tidak menunjukkan perubahan dan tetap berwarna biru. Sementara itu, pada sampel B setelah air ditetesi larutan metilen biru, menunjukkan perubahan menjadi tidak berwarna. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Ridwan menyimpulkan bahwa D. Air pada sumur A tidak tercemar, sedangkan air pada sumur B tercemar. Penjelasannya, larutan metilen biru merupakan indikator untuk menguji kadar oksigen terlarut di dalam air. Larutan metilen biru tetap berwarna biru jika diteteskan pada air dengan kadar oksigen terlarutnya tinggi. Sebaliknya, larutan metilen biru akan berubah warna jika diteteskan pada air dengan kadar oksigen terlarut rendah. Air dengan kadar oksigen terlarut tinggi menandakan bahwa air tersebut bersih, sedangkan air dengan kadar oksigen terlalu rendah menandakan bahwa air tersebut tercemar. Berdasarkan hasil percobaan pada soal, larutan metilen biru yang diteteskan pada air sumur A tetap berwarna biru, yang berarti air pada sumur A tersebut tidak tercemar karena kandungan oksigen terlarutnya tinggi. Sementara itu, larutan metilen biru yang diteteskan pada air sumur B berubah menjadi tidak berwarna, berarti air pada sumur B tersebut tercemar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air pada sumur A tidak tercemar, sedangkan air pada sumur B tercemar. 19. Perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas manusia pada gambar tersebut dapat menyebabkan, ini jawabannya yang A, terganggunya regenerasi beberapa jenis ikan. Penjelasannya, aktivitas manusia pada gambar soal di gambar tadi
menunjukkan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau merupakan jala yang memiliki jaring-jaring dengan lubang yang sangat kecil. Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan dapat mengganggu proses regenerasi ikan. Hal ini karena anak-anak ikan dan ikan yang tidak diinginkan ikut terjaring. Akibatnya, proses perkembangbiakan ikan menjadi terganggu, bahkan terhenti, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepunahan. Selain itu, penangkapan ikan menggunakan pukat harimau menyebabkan jumlah predator di perairan berkurang. Sementara itu, air laut mengandung bahan kimia berbahaya merupakan akibat pembuangan limbah industri ke laut. Keadaan air laut yang keruh dan tercemar merupakan akibat pembuangan sampah di laut. Rusaknya terumbu karang merupakan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Nomor 20. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah adalah jawabannya ya C. Mengganti tisu dengan kain lap saat membersihkan meja. Penjelasannya, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah yang pertama adalah menerapkan langkah 5R. Contohnya untuk reduce, yaitu menghemat penggunaan kertas. Reuse dengan menggunakan ember bekas untuk menanam bunga. Recycle dengan melebur botol plastik bekas menjadi mainan anak-anak. Replace mengganti tisu dengan kain lap saat membersihkan meja. Repair menjahit baju yang sobek. Yang kedua, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri terutama yang mengandung zat-zat kimia. Yang kedua, melakukan bioremediasi. Adapun menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah dan membuat penampungan limbah rumah tangga termasuk yang berupa tangki resapan merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Menanam pohon angsana di pinggir jalan atau di tepi-tepi jalan raya merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Mengubur sampah anorganik di tanah justru akan mencemari tanah. Hal ini karena sampah anorganik sulit diuraikan oleh mikroorganisme.